Perang di Ukraina bisa saja berakhir musim panas ini. Retorika seperti itu tiba-tiba mulai disuarakan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pejabat Eropa. Namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan di sini, kita akan membahasnya. Setidaknya Zelensky meyakinkan bahwa pada bulan Juni dan Juli akan terjadi beberapa peristiwa yang sangat penting bagi Ukraina. Pada saat yang sama, Crimea berada dalam blokade. Pasukan pertahanan Ukraina melancarkan serangan ke Cangar dan seperti yang diketahui, di sana terdapat jembatan strategis. Serangan militer Ukraina terhadap jembatan di dekat desa Cangar yang sementara diduduki di wilayah Kherson yang terletak di perbatasan dengan Crimea yang dianeksasi, membuat logistik militer Rusia di semenanjung itu semakin mendekati kelumpuhan transportasi. Selain itu, karena serangan yang berhasil terhadap jalan yang menghubungkan Mariupol yang sementara diduduki dengan Crimea yang dianeksasi, Komando Militer Rusia melarang pengangkutan kargo militer melalui jalur Mariupol, Berdiansk, Melitopol. Sebagai tanggapan atas operasi sukses pasukan sistem Nirawak Angkatan Bersenjata Ukraina, Pengadilan Distrik Basmanny Moskwa kembali menjatuhkan penahanan in absentia terhadap Komandan Pasukan Sistem Nirawak Angkatan Bersenjata Ukraina, Robert Madiar Braudi. Secara umum, mari kita bahas semua berita ini bersama-sama sekarang dengan cepat. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kalian untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Jadi, bulan Juni dan Juli bisa menentukan banyak hal untuk Ukraina. Pernyataan seperti itu disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Estonia Alar Karis di Tallinn. Berikut kutipannya. Posisi Ukraina di garis depan kuat. Pengaruh jarak jauh kami terhadap logistik Rusia, pengolahan minyak Rusia, dan produksi militer Rusia juga kuat. Di Crimea yang sementara diduduki dan di beberapa wilayah Rusia sudah terjadi kekurangan bensin, dan selama berbulan-bulan tidak ada jaringan komunikasi yang normal. Rusia setiap bulan kehilangan lebih dari 30.000 tentara yang tewas dan terluka parah. Dan juga Zelensky menekankan bahwa dalam beberapa hari mendatang, Ukraina akan membahas secara khusus bagaimana posisi Eropa dalam negosiasi dan kapan negosiasi dapat dimulai. Karena Eropa perlu punya suara yang benar-benar diperhitungkan dalam negosiasi perdamaian. Pada saat yang sama, Amerika menurut Zelensky siap untuk terlibat dalam proses ini. Hal kedua yang akan dibahas dengan pihak Eropa adalah soal penguatan pertahanan udara. Dan poin ketiga yang disebutkan Zelensky adalah menunggu keputusan Uni Eropa untuk membuka klaster guna memulai negosiasi keanggotaan Ukraina di UE. Dan banyak media Ukraina mengangkat satu pernyataan lagi. Saya tidak sengaja mengingatkan bahwa Zelensky tidak sendirian saat konferensi pers, tapi bersama Presiden Estonia. Perang di Ukraina bisa berakhir musim panas ini. Nah, berita seperti ini sekarang sedang disebarkan oleh media Ukraina dengan mengutip Presiden Estonia yang berdiri di samping Zelensky. Tapi sebenarnya, Presiden Estonia Karis menyatakan bahwa musim panas akan ada peluang untuk memulai negosiasi perdamaian, bukan bahwa perang bisa berakhir. Tidak, itu dua hal yang sangat berbeda. Dimulainya proses negosiasi tidak menjamin perang akan segera berakhir. Hal ini sudah ditunjukkan oleh negosiasi dengan orang Rusia. Misalnya yang diinisiasi oleh orang Amerika tahun lalu. Namun demikian, Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini benar-benar menghancurkan logistik orang Rusia, seperti yang disebutkan oleh Zelensky. Dan di sini mari kita bahas satu persatu. Kalian sudah tahu bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina sekarang menyerang seluruh logistik penjajah di selatan Ukraina dengan drone. Yang sedang diserang adalah apa yang disebut koridor darat dari Rusia ke Crimea yang diduduki. Dan inilah para komandan pasukan sistem tanpa awak Angkatan Bersenjata Ukraina. Madiara melaporkan bahwa karena serangan yang berhasil terhadap jalan yang menghubungkan Mariupol yang diduduki sementara dengan Crimea, Komando Militer Rusia melarang pengangkutan kargo militer di jalan yang oleh Rusia disebut Jalan Novorossiya. Dan menurut Madiara, Komandan Kelompok Pasukan Rusia Vostok memerintahkan para penjajah untuk mengangkut perlengkapan melalui jalur alternatif. Dia mencatat bahwa dalam 2 minggu, lalu lintas kargo militer di jalan yang disebut R280 sudah berkurang sebesar 71%. Selain itu, pasukan Ukraina secara aktif menyerang jembatan Cengar. Menurut pernyataan militer, serangan terhadap jembatan di dekat desa Cengar yang saat ini diduduki sementara di wilayah Kherson, yang terletak di perbatasan dengan Crimea yang dianeksasi, dapat mempercepat terjadinya kolaps transportasi bagi logistik militer Rusia di semenanjung tersebut.
Perlu saya catat juga, Jembatan Cengar adalah salah satu dari beberapa jalur logistik yang digunakan Rusia untuk mengirimkan kargo militer. Namun secara bertahap, Angkatan Bersenjata Ukraina menciptakan kondisi tertentu yang dapat menyebabkan kolaps transportasi. Dan di sini saya ingatkan, sebelumnya Angkatan Bersenjata Ukraina sudah menghancurkan 3 feri kereta api di Selat Kerch dan menciptakan masalah bagi para penjajah di sana. Dan sudah jelas, ketika logistik melalui daratan utama Ukraina menuju Crimea benar-benar hancur, Angkatan Bersenjata Ukraina pasti akan beralih menyerang satu-satunya jalur transportasi yang tersisa, yaitu Jembatan Crimea. Dan di tengah krisis bahan bakar yang terus berlanjut di Crimea, mulai muncul tanda-tanda gangguan pasokan makanan di semenanjung tersebut. Warga semenanjung melaporkan rak-rak kosong di toko-toko, permintaan yang sangat tinggi, dan pembatasan penjualan beberapa barang tertentu. Di toko-toko, pembatasan penjualan beberapa produk tertentu sudah mulai diberlakukan. Misalnya, menurut rekaman video yang dipublikasikan di media sosial, pembeli hanya diperbolehkan membeli maksimal 3 botol minyak nabati dan 3 bungkus makaroni per orang. Selain itu, dari rak-rak toko di Crimea, gula, bakwit, beras, tepung, garam, makaroni, minyak nabati, dan beberapa barang lainnya mulai menghilang. Dan bensin sekarang sudah tidak bisa dibeli lagi jika Anda tidak memiliki kupon khusus dari otoritas pendudukan. Turis dari Rusia sudah mulai membatalkan perjalanan mereka ke Crimea karena ada risiko tidak bisa keluar dari sana. Memang benar-benar tidak ada bensin. Dan sebagai tanggapan atas semua ini, orang-orang Rusia memutuskan untuk merespons dengan cara khas mereka. Pengadilan Distrik Basman di Moskow memutuskan penahanan in absentia terhadap Komandan Pasukan Sistem Drone Angkatan Bersenjata Ukraina Robert Madjar Brody atas kasus dugaan aksi teror berkelompok yang menyebabkan korban jiwa. Selain itu, dalam kasus yang sama, pengadilan Rusia juga menahan secara in absentia Komandan Brigade Sistem Drone Pitaksi Madjar, Andrei Klimenko. Disebutkan bahwa dasar keputusan tersebut adalah serangan terhadap perguruan tinggi di Starobelsk pada 22 Mei yang menurut pihak Rusia menyebabkan 10 orang tewas. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina membantah kebohongan Rusia tentang serangan terhadap asrama sipil dan menyatakan bahwa di wilayah kota Starobelsk yang diserang adalah salah satu markas unit Rubicon. Kalau Anda melewatkannya, saya ingatkan kembali. Sebelumnya, Pengadilan Militer Distrik Barat Kedua Rusia sudah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup secara in absentia kepada Komandan SBS Madjar. Dan sebelumnya, putusan sebelumnya di Rusia dijatuhkan pada 20 Maret. Saat itu, Madjar dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dengan rezim ketat secara in absentia berdasarkan pasal tentang membantu aktivitas teroris. Tuduhan terhadap Komandan Pasukan Sistem Nirawak itu terkait dengan serangan drone terhadap fasilitas kompleks bahan bakar dan energi Federasi Rusia. Jadi intinya, orang Rusia hampir setiap bulan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Robert Madjar Brody. Tapi dia tetap saja terus menyerang orang Rusia itu dengan drone. Pokoknya di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Pendapat dan kesimpulan Anda silahkan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun lewat tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya. Jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa di Matorzok.